Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen catur online antar tim Pro Chess League 2023 minggu keempat hari kedua. Minggu keempat hari kedua ini giliran tim Kanada Chess Brah kawan berhadapan dengan Levitov Chess Wizard, dan juga ada tim Amerika Serikat derby kawan California Unicorn versus Garden State Pacer, di mana Magnus Carlsen tadi kawan bersama pemain yang lain kalah dari Levitov Chess Wizard dengan skor 6,5, 9,5. Magnus Carlsen sampai minggu keempat ini bermain penuh kawan, tidak pernah absen. Kali ini dia memetik 3 poin hasil dari 3 kali kemenangan dan 1 kali kalah saat berhadapan dengan Alexander Simanov di babak ketiga. Nanti kita akan ulas bagaimana Carlsen ini bisa kalah oleh Alexander Simanov di babak ketiga kawan. Levitov Chess Wizard ini biasanya menurunkan Mamet Yarov, minggu yang lalu ada Daniil Dubov juga kawan. Kostenuk ini masih bermain, minggu lalu juga bermain. Dan di partai yang lain tadi, California Unicorns ini menurunkan Gukes kawan. Dan bersama dari Swiss ada Christiansen, tapi tidak mampu membendung kekuatan Garden State Pacer dengan skor 6,5, 9,5. Sampai minggu keempat ini kawan sudah ada 4 tim yang sudah memastikan lolos ke babak knockout berikutnya. Ada Indian Yokis, ada Gotham Knights, klubnya Hikaru Nakamura kawan, timnya Hikaru Nakamura, Shanghai Tigers, dan Levitov Chess Wizard yang memastikan diri setelah mengalahkan Chess Brah. Sedangkan Kanada Chess Brah ini kawan masih mempunyai kesempatan minggu terakhir minggu depan. Kalau kalah ya alamat sudah tidak lolos ke babak knockout. Oke, langsung kita ke papan permainan Magnus Carlsen kawan berjumpa dengan Alexander Simanov di babak ketiganya. Dan Carlsen pegang hitam, Simanov pegang putih mengawali dengan pion E4. Carlsen bermain dengan sisi defense kawan, dan Alexander Simanov membalas dengan pion D4. Apa nama pembukaan dari sisi defense ini kawan? Ini adalah variasi Smith-Mora Gambit. Cukup menarik. Apa kelanjutannya kawan? Pion C pukul pion D4. Ternyata diambil balik oleh Menteri. Ini merupakan pilihan nomor 2 kawan di posisi permainan Smith-Mora Gambit. Biasanya pada posisi ini putih akan menawarkan pion C3 kawan. Dan jika diterima, permainan Gambit ini kawan akan berlanjut seperti ini. Nanti settingannya kurang lebih seperti ini secara umum dalam permainan Smith-Mora Gambit accepted kawan, atau Smith-Mora Gambit diterima. Pilihan nomor 2-nya kawan pada posisi ini kuda F3 terlebih dahulu, biasa dibalas dengan pion D6, dan kalian bisa melanjutkan untuk ambil ini kawan, atau mengundangkan Menteri, atau kembali menawarkan pion C3 kawan. Jika dilanjutnya kurang lebihnya nanti hampir sama konstruksi permainan dalam permainan Smith-Mora Gambit. Cukup tajam Smith-Mora Gambit ini kawan jika diterima dan dilanjutkan dengan pion C ini kawan. Harusnya kalau ingin lebih tajam menggunakan pion C di langkah ketiganya kawan. Smith-Mora Gambit akan sangat tajam. Jika hitam tidak siap, tentu putih akan sangat senang. Dilanjut dengan langkah Menteri ambil balik pion D4 langsung. Pilihan nomor 3 dalam permainan Smith-Mora Gambit kawan. Kuda C6, Menteri mundur ke D3, pion G6 berencana via Cento, kuda C3, dan di sini gajah G7, kuda F3 lanjut Alexander Simanov. Carlsen seperti biasa mempersiapkan diri rokade kuda F6, gajah E2 rokade oleh Carlsen. Simanov juga rokade di langkah ke-8-nya, dan pion D6. Kuda D5 tantang Simanov di petak pusat agar pionnya ini juga segera didorong di peta atau di lajur chain di langkah berikutnya kawan. Dan di sini ditolak oleh Carlsen memilih kuda manuver ke petak D7. Untuk mencoba mencari spot-spot di outpost petak-petak gelap C5, petak E5 ini kawan juga membuka akses gajah gelapnya incar petak B2 agar gajah gelap putih telat berkembang. Di sini kawan pion C3. Membuka ruang sebanyak mungkin bagi pergerakan Menteri untuk antisipasi pergerakan kuda Carlsen di petak C5. Kuda C5, Menteri C2, Carlsen mendorong pion E6 ganggu kuda. Di sini kuda mundur ke E3, Menteri C7, lanjut Carlsen, benteng D1 dan benteng D8. Sepertinya langkah Carlsen dengan benteng D8 ini sedikit memberikan keuntungan bagi putih kalau kita lihat dari parameter yang sedikit naik dari putih kawan. Stockfish menyarankan pada posisi ini pion F5 kawan segera diadu untuk membuka lajur F ini. Kemungkinan akan diterima dan kalian bisa ambil balik menggunakan pion G kawan. Dan kemungkinan ada langkah kuda ke peta F1 bisa jadi, atau pion G3 menghentikan laju pion ini bisa jadi kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini tadi Carlsen mengeluarkan bentengnya juga ke pusat ke D8.
Pion B4 sekarang kawan, dan kuda manuver ke D7. Di sini pion A3 untuk memperkuat posisi pionnya karena ada potensi kuda ambil pion ini dan juga memberikan ekstrian bagi menteri kawan. Oleh karena itu diperkuat dengan pion A3. Carlsen manuver lagi dengan kuda D ke E5 menantang pertukaran kuda kawan, dan Stockfish juga menyarankan ambil tak ada masalah ataupun juga pengembangan gajah ini terlebih dahulu. Atau bergerak ke petak G5 ini juga bagus kawan. Memilih dengan gajah B2, melanjutkan pengembangan, dan akhirnya di langkah ke-16 ini putih sudah menyelesaikan tahap pengembangannya. Kedua bentengnya sudah saling terkoneksi, semua perwira minornya sudah aktif, menterinya juga sudah keluar, sudah rokade juga, artinya sudah selesai tahap pembukaannya kawan. Carlsen masih membutuhkan satu perwira lagi agar bisa berkembang dan menyelesaikan tahap pembukaan, tapi Carlsen menukarkan kudanya, kuda pukul kuda F3 terlebih dahulu, gajah ambil balik kuda F3. Di sini Carlsen juga tidak terburu-buru bermain dengan gajah terangnya, bermain dengan pion A5. Dan di sini kawan ada kesempatan pion ini didorong ataupun pion ini didorong kawan. Tapi yang terkuat adalah pion C4 ini kawan, untuk membuka akses diagonal gelap menukarkan gajah gelap kawan. Tapi benteng AC1 terlebih dahulu, barulah Carlsen mengembangkan gajah D7. Ternyata sedikit menunda untuk mengembangkan gajah ke petak D7 merupakan pilihan terbaik kawan, dengan ide pion F5 ataupun juga dengan pion B6 terlebih dahulu. Dengan opsi bergerak ke peta ini atau ke peta A6 kawan. Adapun pion F5 tadi juga salah satu pilihan. Carlsen memilih dengan langkah gajahnya ke peta D7 dimanfaatkan dengan pion C4, dan di sini pion A pukul pion C4. Alexander Simanov memilih pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, diambil balik oleh raja, dan barulah pion A pukul pion B4. Carlsen tidak berani ambil kuda kawan karena ada potensi sekak di petak gelap ini, kuda juga bisa tewas. Carlsen memilih blokade diagonal gelap dengan pion E5. Tapi dengan mendorong pion ini kawan, menciptakan ruang lemah. Sekarang Carlsen di petak D5 bisa diisi oleh kuda putih. Stockfish menyarankan dengan kuda blokade diagonal gelap ini dengan potensi incar gajah terang F3 kawan. Mungkin di sini menteri B2 untuk mencoba mengepin kuda, dan di sini bisa akan blokade dengan pion F6 kawan, gajah mundur ke peta E2. Mungkin itulah kelanjutannya kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen memilih dengan pion E5, dan di sini kawan, kuda langsung menempati spot yang bagus di petak D5, menteri mundur ke petak B8, dan di sini ada kesempatan mendorong pion kawan untuk mencoba mengganggu kuda. Tapi memilih dengan langkah menteri bergeser ke B2, gajah E6 coba ingin eliminasi kuda yang cukup mengganggu ini kawan. Artinya nanti kita temui permainan kuda melawan gajah terang putih. Pion H4 terlebih dahulu oleh putih kawan untuk mencoba menyerang lewat sisi kanan, membuka ruang juga bagi pergerakan raja. Dan di sini dihentikan oleh Carlsen dengan pion H5 terlebih dahulu, barulah sekarang pion B5. Carlsen sikat kuda terlebih dahulu dengan gajah ambil kuda D5. Dan di sini diambil balik menggunakan pion C agar lajur C ini langsung otomatis terbuka. Sekarang kawan, kita temui permainan kuda melawan gajah terang sekarang. Stockfish menyarankan sikat gajah ini dengan benteng kawan. Kuda bergerak ke D4, sikat kembali dengan benteng, diambil balik oleh pion, menteri ambil balik, hitam mempunyai pion terpisah di pusat kawan. Walaupun dengan kekuatan benteng, jika dengan langkah presisi kalian masih mempunyai gajah terang, kalian masih bisa sedikit menahan. Tapi memang secara kasat mata kekuatan dua benteng ini juga secara psikologis bisa mengganggu kita. Di sini tadi Alexander Simanov ambil balik menggunakan pion C, kuda ke D4, sedikit agak sama pergerakan kuda kawan ke petak D4 dan baku hantam benteng sikat kuda tadi. Untung satu pion, cuma kualitas perwira kita dapati sepasang benteng versus benteng plus gajah terang kawan. Cuma perbedaannya memang hitam juga mempunyai pion terpisah di lajur pusat yang cukup rentan kawan. Tapi berada di petak gelap ini juga menyulitkan bagi putih untuk mendapatkannya nanti. Kita lihat saja seperti apa kawan. Dan Carlsen menarik mundur raja ke G8 karena kena sekak tadi kawan, dan putih melanjutkan serangan lewat sisi kanan dengan pion G4, benteng C8 tantang Carlsen, benteng E1 menolaknya, dan pion H pukul pion G4 diambil balik oleh gajah. Selanjutnya benteng C2 menusuk baris kedua, ini perlu diperhatikan. Carlsen sudah mulai menusuk dengan dua bentengnya, nanti pasti akan mengikutinya kawan. Dan di sini pion H5 terus didorong. Di sini Carlsen bermain dengan
Menteri bergerak ke peta A7. Memang yang terlihat kuat, Stockfish juga menyarankan benteng ini langsung menusuk di baris kedua kawan. Kemungkinan di sini pion H pukul pion G6, kalian ikuti dengan menteri bergerak ke peta F8 ataupun juga untuk ambil pion ini, tapi yang paling kuat juga menteri ini bergeser ke peta F8 terlebih dahulu kawan. Tapi memilih dengan langkah menterinya ke peta A7 kawan, mencoba menantang pertukaran menteri untuk mendapatkan peta F2. Inilah tujuan Magnus Carlsen, diantisipasi menteri ke F6 tetap menjaga peta F2 dan mendekati pion-pion hitam di depan raja hitam ini. Menteri A5 coba incar benteng digeser ke peta F1, mencoba bertahan. Sekarang benteng putih tidak aktif menyerang kawan, sementara peta F2 ini akan aman dengan dukungan benteng dari bawah dan mencoba lewat sisi kanan dengan bantuan gajah untuk mendapatkan diagonal terbuka nanti. Menteri D8 antisipasi Carlsen, kembali putih menolak pertukaran menteri F4, di sini menteri E7 dan diikuti dengan langkah pion H pukul pion G6. Pion F pukul pion G6. Kemudian menteri mulai menusuk lewat sisi kanan kawan. Dan perlu diperhatikan juga ada diagonal terang terbuka di peta E6 bisa diisi oleh gajah. Carlsen menawarkan pertukaran menteri. Langkah ini sepertinya kurang bagus kalau menurut pandangan engine kawan. Stockfish menyarankan bergerak ke peta H7 untuk mendapatkan lajur H juga kawan. Memilih ke peta G7 dan dibalas dengan langkah gajah E6 skak. Raja bergeser ke F8, selanjutnya menteri ke G5, menolak pertukaran kawan dan Carlsen mengangkat benteng C4. Walau mempunyai kekuatan sepasang benteng, terlihat permainan masih cukup seimbang kawan. Posisi raja hitam ini sudah tidak nyaman lagi, sudah keluar dari sarangnya. Dan di sini kawan, raja bergerak ke peta G2, lanjut Simanov menyerahkan pion pusatnya demi memberikan jalan bagi bentengnya untuk keluar ke lajur H. Diterima oleh Carlsen, benteng ambil pion E4, ada masalah. Benteng H1 dan di sini benteng bergeser ke peta E5. Ancam Carlsen kawan. Terlebih dahulu menteri bergerak ke peta F4. Tadi saran Stockfish tidak melangkah dengan benteng ancam menteri, bergeser ke peta E8 merupakan pilihan terbaik kawan. Memilih ancam menteri F4 skak, raja bergeser ke peta E7, benteng digeser ke lajur C. Pilihan yang sangat bagus terlihat kawan. Tapi lagi-lagi kedua pemain di sisa-sisa waktunya kawan melakukan langkah-langkah yang kurang presisi. Melakukan skak terlebih dahulu menurut Stockfish, pandangan Stockfish merupakan pilihan terbaik kawan. Setelah diblokade oleh pion G5 mungkin menteri ini bisa bergeser untuk mengisi lajur C, bukan benteng lagi kawan. Itulah pilihan dari Stockfish, tapi Alexander Simanov memilih dengan bentengnya ke lajur C. Raja mundur ke peta E8, sekarang pion B6 untuk memberikan dukungan bagi benteng ke baris ke-7 nanti. Jelas kawan, di sini pion G5 merupakan langkah kesalahan atau langkah blunder dari Magnus Carlsen. Di posisi ini pilihan terbaik menteri ini bergerak ke peta E7 kawan. Ke peta E7, kalaupun di sini ada benteng kawan, ya bisa bergerak melakukan tantangan pertukaran menteri yang sulit dihindari lagi. Atau pada posisi selain menteri bergerak ke peta E7 juga menawarkan menteri ini ke peta F8. Lagi-lagi idenya adalah untuk menantang pertukaran menteri, tapi memilih dengan langkah blunder pion G5. Di sini menteri bergerak ke peta G4. Pilihan terbaiknya adalah ke peta H2 kawan untuk mendapatkan lajur H ini. Tapi menteri mencoba menyerang lewat peta terang ini dan Carlsen harusnya bisa mengantisipasi serangan peta terang dengan menteri ke peta G6 kawan. Tapi memilih ke peta gelap ke peta H6. Tapi sayangnya Simanov juga tidak mampu memanfaatkan dengan benteng H1 kawan. Inilah langkah kemenangan yang lebih cepat. Memilih bentengnya naik ke peta C7. Di sini kawan, menteri ke peta H4, satu-satunya langkah kawan untuk mendapatkan permainan remis, untuk segera menetralisir kekuatan menteri putih kawan. Tapi memilih langkah blunder benteng A1. Sekarang ancaman skakmat 5 langkah tak terhentikan. Gajah F7 skak. Maklum kawan, sisa kontrol waktu kedua pemain hanya tersisa beberapa detik saja. Langkah-langkah yang tidak presisi yang sudah kita lihat tadi sudah wajar dalam permainan yang super cepat ini. Raja bergeser, menteri C8, raja bergeser lagi, gajah bergeser open skak, raja bergeser, menteri D8, raja bergeser dan menteri E8. Di sini kawan, Magnus Carlsen menyerah. Ancamannya satu langkah berikutnya skakmat kawan. Hanya ada tersisa satu peta dan diikuti langkah menteri ke peta F7 skakmat.
Dan permainan ini menjadikan kekalahan kedua Magnus Carlsen di event ini dari 16 game yang dia mainkan. Salah satu kekalahan Magnus Carlsen yang lain adalah saat kalah oleh Vidit kawan dari tim Indiana Jokic di minggu kedua. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah kembali mampir di channel kami kawan. Besar harapan admin bagi pendatang baru, penonton baru, bisa subscribe channel kami, dukung channel kami, atau bagi kawan-kawan tetap sempatkan jempol kalian untuk klik like kawan video ini agar jempolnya ke atas, jangan jempol ke bawah. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore kira-kira gamenya siapa yang ingin kalian lihat kawan. Coba nanti saya ingin dengar komentar kalian dan akan kita ulas nanti sore. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.